Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Anggur Santoso, mengampu mata kuliah Marketing Public Relations. Pada hari ini kita akan bahas Marketing Public Relations di materi ini lanjutan ya, chapter lanjutan tentang bagaimana karakteristik pesan dari Marketing Public Relations. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai perkuliahan kita dengan melihat beberapa slide yang akan saya share kepada Anda. Oke, baiklah, ini Marketing Public Relation. Kita akan membahas tentang karakteristik pesan pada marketing PR Public Relations. Ya, kita tahu bahwa ada juga ya tentang periklanan juga pesannya itu berbeda ya dengan MPR atau Marketing Public Relation, di mana peningkatannya lewat bagaimana seorang PR membuat pesan dalam komunikasinya itu untuk mengenai pengetahuan atau awareness atau knowledge dari perusahaan, sehingga memiliki dampak yang tidak sesaat seperti periklanan, tapi dia dampaknya itu jangka panjang. Ya, jangka panjang. Nah, dengan tingkat komunikasi yang lebih intensif dan komprehensif bila dibanding dengan iklan, maka MPR merupakan suatu konsep yang lebih tinggi dari iklan yang biasa. Nah, makanya MPR itu penekanannya pada aspek manajemen dan dari pemasaran dengan memperlihatkan kesejahteraan nasabah. Artinya kita melakukan komunikasi itu intens, engagement, dengan pesan-pesannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nasabah, konsumen, atau audiens kita. Jadi biasanya sifatnya itu bagaimana kebutuhan atau hal-hal apa yang penting untuk konsumen kita, ya. Ada dua karakteristik pesan dari MPR itu, yaitu proaktif dan reaktif. Ya, proaktif itu biasanya dia terintegrasi dengan kegiatan marketing. Ya, biasanya diikut gitu kan, kalau itu proaktif ya. Jadi misalnya ada kegiatan memperkenalkan produk, atau mungkin revisi produk ya, jadi rebranding atau relaunching ya bisa. Kemudian juga MPR proaktif dengan aktivitas EMC, menghasilkan tambahan tentang produk dan kredibilitas. Jadi dia mendorong. Jadi dia seperti ya terintegrasi dengan program-program marketing jalan dengan programnya, dengan direct marketing, dengan iklan. Nah, MPR juga jalan dengan program-program yang sesuai dengan target tertentu ya, tapi menggunakan teknik marketing PR. Ya, seperti tadi ya, ada launching, ada membuat event mungkin ya. Lalu faktor kredibilitas adalah menentukan keefektifan dari MPR. Nah, ini kredibilitas sangat dipegang ya, karena MPR ini karakteristiknya itu adalah bagaimana membangun brand atau membangun kepercayaan. Artinya tidak sesaat. Jadi dia setelah iklan tayang atau iklan sudah dipublikasikan, nah MPR inilah yang memaintain atau dia yang melanjutkan hal-hal apa yang sekiranya bisa meningkatkan engagement terhadap konsumen atau audiensnya. Misalnya tentang keterangan, benefit, kemudian hubungan dengan konsumen, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan bersama konsumen, seperti itu. Lalu adalah periklanan dan penjualan yang diumumkan lewat media massa. Jadi periklanan yang dari sisi advertising, kemudian dari sisi publishing yang bentuknya iklan, itu dibantu oleh MPR melalui media relations ya. Jadi lewat jalurnya media relations. Jadi
jalur MPR, media relation, biasanya itu ya, kalau ketika kita punya relasi yang cukup baik dengan media, itu bisa penayangannya itu tidak bayar. Ya asalkan pesannya itu diolah ya, jangan direct sales atau direct atau hard sell atau hard sell. Jangan hard sell tulisannya, tapi lebih pada soft sell. Dibentuk gitu tulisannya atau pesannya sehingga tidak terkesan seperti benar-benar iklan langsung gitu kan. Nanti bisa dalam bentuk advertorial, dalam bentuk tulisan-tulisan berita, news ya, sehingga mereka bisa dipublikasikan dengan kedekatan media relation, bisa aja nggak berbayar. Ini keunggulan dari MPR. Kemudian proaktif lewat publisitas seperti press release tadi ya, sama tadi yang tayang di media massa, kemudian dibuat seperti di press release, konferensi pers, foto, news atau video. Jadi setelah kita ada launching, marketing advertising bergerak, nah MPR ini membuat press release, kemudian membuat konferensi pers bila diperlukan ya, kalau kita bawa ada produk baru, ada benefit-benefit yang perlu diinformasikan ke masyarakat, itu perlu dilakukan konferensi pers, foto, news ataupun video. Ini program proaktifnya ya. Contoh program proaktif dari brand Unlane. Ini proaktif seperti ini ya. Ketika advertising sudah bergerak dengan iklannya, nah NPR apa proaktifnya? Dia membuat event, membuat gerakan-gerakan, movement, gerakan-gerakan, bisa kegiatan karena ini terkait dengan susu untuk orang tua ya, untuk bergerak agar tulangnya sehat, maka dibuatlah event seperti ini dengan mengikut sertakan seolah-olah itu adalah sebagai kampanye kesehatan untuk orang manula lah ya, 50 tahun ke atas itu untuk bergerak karena itu sehat dan didukung oleh susu Unlane, susu kesehatan tulang. Nah ini sebuah integrasi yang cukup baik ya. Ketika iklan berjalan, nah MPR-nya juga berjalan secara proaktif melakukan kegiatan-kegiatan event. Nah ini kan lebih masif lagi, lebih masif dari sisi publikasinya. Ya seperti kita lihat bahwa nggak terlihat bahwa ini adalah iklan, ya, tapi memang sebuah kegiatan sosial atau kegiatan olahraga, ya, tapi dibungkus demikian rupa sehingga orang tidak merasa, itu orang merasakan ada benefitnya juga, nggak apa-apa ikut olahraga, sehat juga, siapapun yang mau iklan gitu kan, yang penting masyarakat tuh ada benefitnya, bisa ikut olahraga, bisa sehat, bahkan mungkin bisa minum susunya secara gratis, mungkin ya, satu event tertentu. Nah ini menarik ya, artinya MPR ini proaktifnya seperti itu. Nah bagaimana dengan reaktif? Nah reaktif itu biasanya reaktif ini dilakukan ketika ada isu-isu yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan perusahaan. Nah, ini perlu reaktif ya. Tadi proaktif dan reaktif. Reaktif itu adalah ketika ada isu baru bergerak gitu kan. Kalau proaktif itu nggak ada isu, kayak nggak ada isu dia bergerak emang satu program. Nah kalau reaktif itu bergerak kalau ada sesuatu yang harus perlu direspon. Nah ini contohnya ya. Contoh dari misalnya kemarin ada isu-isu lemak babi, virus burung, kemudian apalagi misalnya sekarang ini ada COVID gitu kan. Nah ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan MPR secara reaktif ya. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu istilahnya ya. Kita ngadain acara apa gitu kan tanpa ada isu di belakangnya. Tapi harus ada isu dulu. Ya, isu-isu tentang misalnya ya masalah lingkungan gitu kan. Nah, lalu langsung dibikin acaranya. Nah, ini reaktifnya seperti ini. Dia bergerak setelah ada isu. Nah, pergerakan-pergerakan setelah ada isu ini itu contohnya itu kepada perusahaan-perusahaan yang memang secara bisnis itu memiliki
challenge atau memiliki resiko-resiko terhadap perusakan lingkungan, terhadap kesehatan, sumber daya manusia dan lain-lain. Nah, ini memiliki isu-isu yang sangat krusial inilah yang biasanya sering melakukan kegiatan-kegiatan reaktif, gitu kan? Ketika misalnya ada isu tentang larangan merokok gitu loh untuk kesehatan. Nah, ini kan ada reaktif gitu kan, bahwa seperti jarum atau gudang garam itu dia tuh nggak hanya sekedar rokok gitu, ya aja dia juga cara lingkungan gitu kan. Atau ketika ada gempa, ya ada gempa baru bergerak gitu kan. Ketika ada gempa, misalnya seperti di Lombok itu kan, nah gudang garam itu langsung melakukan kegiatan reaktifnya dia dengan mengirimkan bantuan-bantuan kesehatan dan bantuan obat-obatan. Nah, ini sikap reaktif ini sebagai bagian agar isu itu tidak berkembang luas atau isu itu bisa dinetralisir lah, minimalisir gitu kan, sehingga tidak berkembang gitu kan. Seperti di perusahaan saya di Lonsum gitu kan. Nah, ada kegiatan-kegiatan reaktif juga ketika memang ada isu tertentu. Misalnya ada isu lingkungan, misalnya ada pencemaran. Isu ini baru isu ya, isu pencemaran di berbagai perusahaan perkebunan misalnya. Nah, kita secara reaktif itu respon dari isu itu dengan melakukan kegiatan. Kita bikin tuh kegiatan penanaman atau kegiatan misalnya kita perlu tambah sertifikasi, kegiatan bersama masyarakat bersih-bersih lingkungan misalnya seperti itu ya. Jadi ada pemicunya dulu, baru melakukan kegiatan reaktif ini, reaktif MPR. Pesan MPR dan pesan komunikasi massa di era visual seperti apa? Jadi pesannya yang ini keluaran pesannya bukan aktivitasnya ya, itu adalah konten visual dan teks. Nah, ini untuk misalnya diekspos ke berbagai media. Lalu ada 11 metode pemasaran visual, berbicara dengan konsumen melalui media digital atau pesan untuk generasi millennials. Nah, ini ada yang namanya pesan MPR dan pesan komunikasi pemasaran di era visual. Nah, kita bicara di era visual ya, di era digital. Ya, artinya bisa juga kegiatan-kegiatan baik proaktif maupun reaktif itu perlu juga diinformasikan. Kadang kita melakukan kegiatan yang proaktif maupun reaktif itu lupa orang gitu, atau tidak terekspos, sehingga kita nggak kelihatan perusahaannya itu udah melakukan apa sih gitu. Nah, ini perlu yang namanya publikasi ya, penyebar luasan informasi ini melalui konten visual, teks tadi ya, pemasaran visual dan lain-lain. Nah, ini untuk apa? Untuk memperkuat sebenarnya agar apa yang kita lakukan ini, apa kebaikan perusahaan yang sudah dilakukan ini menjadi satu poin untuk memperbaiki citra, meningkatkan citra. Seperti itu. Nah, ini konten visual dan teks dari teknologi ini semakin pesat, MPR harus jeli ya. Pesan memadukan visual dan teks agar pesan diingat konsumen ya. Nah, ini ada programnya Aqua misalnya. Ya, program Aqua misalnya mengaliri air, dia peduli kepada pendidikan. Oleh karena itu perlu yang namanya visual-visual seperti ini untuk diingat. Apa itu kebaikan perusahaan, apa yang dilakukan perusahaan. Oke, ya orang tidak tertarik ya, tertarik untuk membaca iklan meskipun mereka suka ketika melihat iklan. Makanya pesan-pesannya tuh harus sangat visual. Pesannya itu tulisannya tuh harus jelas, singkat, dan juga pesannya bisa sampai. Nah, bagaimana itu? Tentunya itu ada tekniknya. Teknik copywriting, teknik komunikasi pemasaran, dan lain. Nanti kita belajar. 11 metode pemasaran visual, ya, ada timbal balik, ada bukti, menyukai, otoritas, kelangkaan, dan komitmen konsistensi. Nah, ini metode-metode ini nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Dan saya jelaskan pertemuan berikutnya. Ini saja materi dari saya tentang bagaimana karakteristik pesan dari MPR. Semoga ini bermanfaat.
Sampai ketemu di kuliah saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.